Halo semuanya, kali ini aku mau bahas mengenai seputar koperasi dan gimana keadaannya sekarang di era digitalisasi yang terus berkembang. Tanpa basa-basi, jadi koperasi merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang berkegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas juga pada kekeluargaan. Menurut Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, beliau mengatakan bahwa koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk orang banyak. Untuk lebih lanjut, aku bersama teman-teman dari kelompok 9 akan melakukan penelusuran dan juga mewawancarai salah satu koperasi yang bernama Namastra. Mari kita dengarkan. Boleh ceritain profil dan sejarah koperasi ini? Koperasi Namastra ini sudah bergerak mulai sudah berjalan sekitar 6 tahun ya. Untuk di daerah Bandung sendiri itu kita mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini, dan dipercaya oleh Kementerian Koperasi dan mendapatkan kepercayaan juga oleh LPDB, sehingga LPDB dapat memberikan kucuran dananya. Kita ada jasa tur dan travelnya, pinjaman atau kredit, kita ada produk nama karya, ada produk dasi, juga ada simpanan umroh dan lainnya. Selanjutnya, apakah ada syarat untuk bergabung koperasi? Paling kalaupun siapa juga yang mau ikut gabung menjadi anggota koperasi di Namastra bisa dengan cara nabung ya, simpanan, ada simpanan wajib dan simpanan pokok. Tujuan utama dari koperasi itu apa sih Pak? Bagaimana koperasi ini berusaha mencapai tujuan tersebut? Tujuan utama adalah mensejahterakan anggotanya. Jadi sesuai dengan visi misi kami, Namastra ingin menjadikan salah satu koperasi yang dapat diterima oleh masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Bagaimana koperasi ini berusaha mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, alhamdulillah Koperasi Jasa Namastra sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari nasabahnya yang menyimpan tabungan deposito. Kemudian kita juga bekerja sama dengan DPR dan bank lain guna memberikan produk pinjaman dengan sistem bagi hasil yang semuanya keuntungan mungkin dapat dirasakan juga oleh anggota koperasi. Kita bisa memberikan penyuluhan atau ibaratnya apa ya, jadi setiap anggota yang ingin memiliki usaha, kita dapat memberikan pendidikan, kita bina anggota kita tersebut sampai dengan sukses. Untuk koperasi ini supaya bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan bagaimana bertanya terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Saat ini sudah memiliki 5 cabang, ada di Bogor, Purwakarta, Sukabumi, Tangerang City, dan Bandung. Nah, untuk kantor pusatnya kita berada di Bogor. Pengambilan keputusan
saat ini kalau misalkan ada pengajuan kredit atau pengajuan pinjaman, itu prosesnya dari marketing ke analis kredit, kemudian ke SPV, dari SPV kita analisa, sudah tanda tangan, kita kirim ke pusat. Bagaimana koperasi ini mengelola keuangan dan membuat keputusan investasi? Untuk kita mengelola keuangan, dari setiap tabungan atau deposito yang kita dapat, yang kita simpan dari anggota ya, itu kita simpan di kantor pusat. Kita simpan di kantor pusat dengan putaran kita lakukan dari berbagai macam usaha yang kita jalankan. Ada kredit nama karya, kredit dana simpanan singkat, dana pinjaman singkat, kemudian ada dana talang umroh, ada dana ekspres, ada pinjaman berupa ATA ya. Kita sekarang fokus ke pinjaman kredit karyawan dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan atau ditambah dengan ATM gajinya. Jadi si karyawan yang kerja di pabrik dulu itu mereka dapat meminjam kepada kita dengan melihat maksimal limit saldo dari BPJS. Bagaimana koperasi ini memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang? Kita berharap ya, kondisi ekonomi yang ada di Indonesia kita bisa lebih meningkat lagi dengan simpang siurnya isu, dengan simpang siurnya ekonomi yang sekarang kita rasakan. Mudah-mudahan ke depannya dengan program yang dijalankan oleh Namastra, yaitu dengan digitalisasi, dengan penyebarluasan pengetahuan koperasi kepada anggota, mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak lagi anggota yang aktif yang dapat kita serap dan dapat kita munculkan UMKM yang lebih banyak lagi dan sehat, dengan cara setiap bulan kita adakan pertemuan pada mereka yang sudah menjadi anggota kita, yang mau berusaha, kita bina, kita layani sampai dengan mereka sukses. Tadinya apa tentang perusahaannya dengan oleh koperasi ini dan bagaimana Pak bagaimana maksudnya Kita menghadapi kompetitor ya, kompetitor kita dengan cara mereka memberikan bunga yang kecil, dengan cara yang tanpa BCI. Kita hadapin semua dengan cara memilah, karena kita ingin Namastra itu tetap sehat, tetap kejaga alur dananya, jangan sampai seperti koperasi-koperasi yang lain yang loss control untuk uang yang disalurkan terhadap kredit, tapi mereka tidak dapat mengontrol resiko yang dihasilkan dari jor-jorannya ngasih kredit ke anggotanya. Jadi kalau untuk Namastra sendiri, untuk menghadapi dan bagaimana cara kita berupaya agar jangka panjang kita tetap sehat, kita sangat berupaya keras gitu, memilih dan memilah anggota yang benar-benar ingin menjadi anggota koperasi dengan keinginan mereka untuk maju, yang mau maju kita bersama, kita bareng-bareng, kita pasti layani dan kita pasti akan bina mereka, anggota kita yang benar-benar ingin sukses. Jadi untuk kedepannya sih kita memang akan melakukan berbagai macam program
agar si anggota yang aktif yang tetap masih kita bisa kita bina dan terus mencari anggota lain yang dapat menambah portofolio kita agar semakin lagi kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ya, bagaimana Bapak melihat peran koperasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya? Kita berikan kepada mereka keuntungan dari apa yang kita jalankan. Jadi koperasi itu kan dasarnya dari anggota untuk anggota ya. Jadi mereka yang menyimpan uang kepada koperasi, kita salurkan ke jenis layanan kredit dengan hasil yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat, otomatis si anggota koperasi juga mendapatkan keuntungan dari mereka yang menyimpan dananya kepada kita. Yang membedakan koperasi ini dari lembaga keuangan lain dan koperasi yang lain? Yang saya lihat bedanya dari koperasi yang lain, satu yang bikin saya bangga, nama Astra di saat koperasi lain terpuruk karena COVID tadi, tapi justru nama Astra berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang saat ini boleh dibilang 0 NPL. 0 NPL maksudnya tidak ada tunggakan ya, tidak ada tunggakan dari nasabahnya yang menikmati fasilitas kredit kita. Alhamdulillah, Nama Astra saat ini sehat. Nama Astra saat ini masih dapat dipercaya oleh masyarakat, yang dibanding dengan yang koperasi lain yang saya tahu sudah banyak yang dirugikan. Alhamdulillah, Nama Astra sampai saat ini masih ada, masih dapat melayani masyarakat sekitar. Oke, jadi itu dia keadaan koperasi yang kita wawancarai, dan sampai saat ini keberadaan koperasi ternyata masih berjalan dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan see you di next video.